Tapi ternyata di sisi lain pembersihan yang dilakukan ini ternyata membawa masalah lain yang dikeluhkan oleh seorang nelayan. Nah, ini Pak Sari yang bilang kalau setelah pantai Sukaraja dibersihkan, para nelayan justru kesusahan menyandarkan kapal dan menarik jaring dari tengah laut karena hilangnya daratan di pantai. Para nelayan juga meminta agar sampahnya tidak diangkut semua, agar perahu mereka bisa bersandar. Nah, iris ya, jalannya rusak, jalan daerah warga ya, mau dibangun malah ditolak dan mengatasnamakan masyarakat. Masyarakat juga punya hak. Iya bagaimana masyarakatnya datengin ke sini, masyarakatnya yang ngasih. Masyarakat kamu. Ya mana masyarakat sulit. Komplain. Ini masyarakat bukan keras. Masyarakatnya kamu doang. Yo, Mang santuy pip. Yo Mang santuy people. Bagi-bagi bersama Nyonya dan Mamang. Dua Topi Mangkok. Inhere, always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengkling. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Ntar bagian mak pas bertanya. Sabar. Nyo. Ya. Today ini Jumat kita kasih yang agak lain Nyo. Apa tuh? Karena ada dua topik yang agak lain kali ini. Kemarin lagi viral. Kemarin lagi viral soal Pandawara yang membersihkan pantai di Lampung dan dapat predikat pantai terkotor nomor 2 menurut Pandawara ya. Oke. Di balik bersih-bersih itu ada yang protes. Wah. Agak lain emang. Ini katanya ada nelayan yang protes sama proses atau aksi pembersihan dari Pandawara. Apa alasannya? Nanti kita lihat. Oke. Terus juga ini ada yang katanya warga, tapi ada yang komen juga ini mah preman bukan warga, tapi preman juga warga kan? Iya. Warga lah kita sebutnya ya. Yang protes sama Kades. Kenapa? Karena jalannya mau diperbaiki. Ya Allah, ini aneh-aneh agak banget ngerti lah orang gitu ya. deh. Kali ini banyak yang agak lainnya kita langsung ya. Tolong ya. Kita langsung meluncur ke agak lain lah, meluncur. Cus. Yo. 4 jam yang lalu. Press from di open. Oke. PPDP. Kan di open TT dong. Enggak, PPDO. Press from di open. Nama mama orang Sunda, Pak. Lah liur aja. Ninyo, usai pantai Sukaraja Lampung dibersihkan Pandawara, nelayan malah mengeluh. Oke. Agak lain memang ini kenapa jagi-jagi people. Play. Wah, langsung dung gitu. Masih ingat dengan pantai Sukaraja di Lampung? Ya, pantai ini sempat viral di media sosial karena banyaknya sampah sampai menutupi bibir pantai. Nah, kini wajah pantai Sukaraja jauh lebih baik setelah Pandawara Group bersama masyarakat Lampung berbondong-bondong membersihkan lokasi ini. Dari pantauan terbaru, pada Kamis 13 Juli 2023, sampah yang ada di bibir pantai memang belum sepenuhnya hilang. Ya. Tapi dibandingkan sebelumnya, jumlah sampah-sampah ini sudah jauh lebih sedikit. Selain pantainya yang sudah nampak bersih, jalan menuju pantai juga sudah diaspal. Tapi ternyata di sisi lain pembersihan yang dilakukan ini ternyata membawa masalah lain yang dikeluhkan oleh seorang nelayan. Kok bisa ya? Nah, ini Pak Sari yang bilang kalau setelah pantai Sukaraja dibersihkan, para nelayan justru kesusahan menyandarkan kapal dan menarik jaring dari tengah laut karena hilangnya daratan di pantai. Sebelumnya, Pak Sari ini juga bilang kalau daratan pantai Sukaraja terbentuk dari sampah-sampah yang terbawa arus laut sejak dulu. Ia juga menganggap kalau pembersihan ini percuma saja karena sampah-sampah plastik ini tak akan habis sampai kapanpun. Ya, hanya mah ya pengen masih bersih. Berhubung ya susah kalau ini supaya bersih bener mah. Susah Pak ya? Maunya tutup pabrik plastiknya nih, baru ya aman. Oke. Yang habis dia makan rayap. Ini mah enggak, ini mah plastik ya kaurukan lah. Dia mah nggak habis tahun-tahunan ya. Aneh banget pemikirannya ya. Agak lain. Justru itu karena nggak akan habis makanya diambil kan tempat buang sampah itu kan ada gitu ya. Dan
maksudnya kalau ditaruh di pantai tuh ya bakal cuman jadi sampah doang gitu. Iya, Kecuali nih buang tomat ke situ ya udah bakal keurai gitu kan. Ini kan masalahnya sampahnya yang lama sekali untuk diurainya. Ini Nyo, jadi yang dikeluhkan adalah nih tadi aku bisa dapat ilustrasinya nih, mana nih bisa diilustrasiin mana pas proses penarikan jaring. Nah, proses penarikan jaring ini yang mungkin sebelumnya nih misalkan sampai di sini nih sampahnya nih ya. Sampai di sini. Jadi dia nggak harus narik di sini nih, pijakan narik utamanya nih. Sandaran kapalnya nih, dia bisa di sini karena di sini udah daratan dalam tanda kutip ya yang terbentuk sama sampah. Kan mau gimana itu urusan kebiasaannya. Iya. Terus juga itu kan sebenarnya sampah ya. Kebayang nggak kalau misalkan ada musibah terus dia tenggelam di sampahnya gitu. Iya. Yang udah jadi daratan kata dia buat jadi pijakan gitu. Sama sebenarnya itu kan nggak normal. Iya. Ini mau dibenerin biar normal. Kalau masalah itu berarti apa istilahnya dermaga ya, dibuat dermaga ya. Atau dibuat apa reklamasi yang gitu. Begitu kan ya dermaga. Buat dia pijakan gitu kalau dia memang pengen kejauhan sekarang semenjak dibersihin. Tapi aku nggak tahu sih ya Mang. Cuman setauku dari dulu ngelihat nih kalau di TV gitu ya. Kalau narik jaring itu dari atas kapalnya nggak sih? Ya ini karena lebih berat lebih banyak gitu. Jadi dia butuh pijakan di daratan mungkin ya. Jadi langsung narik ke daratannya gitu, nggak dibawa ke kapalnya gitu. Dari kapal giring begitu daratan kan tarik tuh gitu. Iya. Ya udah kan sama aja. Toh dia di atas itu maksudnya sebelum menyentuh bibir pantainya itu kan ya dia naik gitu kapalnya kan ditarik tinggal ditarik maju doang kan. Itu dia protes, beberapa lainnya protes karena yang harusnya biasanya mungkin di sini jadi di sini. Ya tuh aneh banget sumpah. Ya kan sebelum ada sampah juga di situ, kenapa baru komplainnya sekarang? Jadi yang aku tangkap ini nelayan mohon maaf nih ya, ada oknum-oknum nelayannya ya yang lebih milih udahlah gue mendingan kotor aja gitu daripada gue harus narik rada jauhan. Ya Allah cuman ya mungkin capek atau kayak gimana. Itu nariknya juga kan dari daratan Mang. Kalau emang sesuai tadi pemikiran Mamang gitu kan ya udah nariknya dari situ-situ juga kan. Iya biasa dari sini udah narik dari sini, sekarang harus mundur dulu ke sini. Aku nggak ngerti memang agak lain nih. Tapi Nyo, aku tadi waktu ngeliat ini itu kan kayak beneran gak nih? Masa kok seperti ini pola pikirnya gitu. Cari lagi, dapat satu lagi dan dia juga berstatement yang sama. Meluncur. Nih apa nih kondisi terkini pantai terkotor nomor 2 di Indonesia pasca viral dan dibersihkan lebih dari 3.000 orang. Nanti kita lihat proses pembersihannya itu sangat wadidaw sekali. Kalau misalkan pemerintah yang ngadain aja nggak tahu ya. Aku malah mikir belum tentu nih 3.000 orang ini bakal berpartisipasi gitu. Berpartisipasi. Ya, cek people. Play. Ini para nelayan yang tadi yang kata pasti kan Kompas itu protes jadi mundur jadi video. Nah harusnya dia bisa dilakukan di depannya. Enggak, aku heran, itu sampah kan pasti bau ya. Para nelayan di sekitar pantai Sukaraja, Bandar Lampung sedang menangkap ikan menggunakan jala. Jadi sampahnya yang dari laut itu ikut ditarik guys. Sebanyak ini. Para nelayan juga meminta agar sampahnya tidak diangkut semua, agar perahu mereka bisa bersandar. Nah, itu dari sini juga dari orang yang nge-record langsung ngelihat proses kayak gininya. Tuh. Ini juga disandarinnya bener ditumpukan sampah. Iya. Gitu yang sebelumnya ya. Aku nggak tahu detailnya jelasnya ya. Tapi kalau diukur-ukur nanti kita lihat juga kan perbandingannya waktu sebelum dibersihkan itu sekitaran sampai sini nih. Jadi dia lebih mundur beberapa meter gitu. Jadi minta jangan diangkut semua karena kalau diangkut semua bersih makin mundur dia harus ininya. Heran aku orang-orang kok males banget. Cuman itu mas gini loh Mang, itu sampah kena air, kena lumpur, kena itu semua itu kan bau ya lama-lama ya. Kok ya mereka penyakit juga mungkin ya. Iya. Penyakit gitu. Terus kalau misalnya nih, oke, mereka nggak makan ikannya gitu kan. Kalau misalnya yang beli terus itu kan kayak gimana ya? Sejujurnya tadi waktu sebelum konten aku bingung nih karena aku nggak pernah jadi nelayan gitu kan, nggak pernah ada di posisi itu. Maksudnya
yang kita ngelihat cuman beberapa meter. Cuman maksud aku tuh sebenarnya bener nggak sih sebeban itu beratnya gitu kan, sampai mundur beberapa meter pun jadi kayak keluhan gitu. Aku nggak tahu sejujurnya ya, mohon maaf gitu. Jadi yang aku bingung nih, mungkin ada satu people yang tinggal di daerah pesisir yang banyak kenalan nelayan gitu, yang ini kan kalau kita hitung mundur beberapa meter, mungkin 5 sampai 10 meter ya. Tadinya kan di sini dia nyandarnya, bersandarnya. Iya. Ini harus mundur gitu. Iya, itu sampai ngebela-belain, udah nggak usah dibersihin biar gue nggak usah harus lebih mundur gitu. Iya, maksud aku ini kan mirip-mirip sama yang di tembok kemarin, Mang. Iya kan? Kan itu yang seharusnya tuh segini, terus karena ada sampah jadi segini. Ya kalau sampahnya udah bersih gitu kan, ya memang sampah kan harus dia dibuang, bukan simpen gitu. Betul. Ya udah back to normal gitu loh. Emang kenapa, kan tadinya begitu, terus kenapa jadi gitu loh? Justru gitu. Malah gini yo, aku malah jadi seujon. Kenapa? Iya, tadi narasi dari perekam video di mana yang dibilang itu sampahnya ikut ditarik, sampah dari lautan ikut ditarik. Ya pasti keikut. Iya loh. kan. Ya. Nah, aku jadi seujon nih ya, mohon maaf ya. Jangan-jangan si penumpukan itu memang sengaja dilakukan. Iba bahasa ini apa namanya? Reklamasi. Apa tuh? Pengeringan ini ya, ditambah daratannya gitu. Iya tuh pakai tanah dong, jangan pakai itu dong. Ya harusnya kan sebenarnya pemerintah nggak sih? Iya sih. Sulit kalau udah pemerintah mah pusing. Mending kita lihat dulu nih, di balik protes-protesnya ini ada aksi merinding yang dilakukan oleh Pandawara gitu sebelumnya gitu. Ini perbandingannya mungkin Nyonya belum lihat juga ya, meluncur. Ini diposting sama Pandawara ya. Lampung mohon maaf, ceki-ceki people. Play. Lampung, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, pantai terburuk dan terkotor nomor 2 di Indonesia ada di daerah kalian. Gila. Segini Nyo sebelum dibersihin Nyo. Tuh, yang hilang segini. Iya. Gila. Allah, Itu, aduh aku gak kebayang baunya kayak gimana. Itu dia, sampah basah. Cari 1000 orang Lampung untuk membantu mengurangi sampah yang ada di sini. Warga Lampung, let's join the party. Lokasinya ada di pantai Jalan Ikan Selar, Bandar Lampung. Mereka mencari 1000 memintanya. Hari Senin tanggal 10 Juli 2023 dimulai dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Ditunggu kedatangannya. Lagi-lagi kita menemukan kondisi pantai yang sama. Tempat ini menjadi korban dari acuhnya kita terhadap lingkungan. Kita perlu kolaborasi antar seluruh masyarakat dan pemerintah Provinsi Lampung untuk menanggulangi masalah ini. Aku ingin tempat ini menjadi pantai yang bersih. Jaga dan rawat lingkungan yang ada di sekitar kalian, atau kita yang harus datang ke daerah kalian masing-masing. Diminta 1000 orang. Yang datang meluncur. Tunggu dulu belum. Aku jadi kayak, iya harusnya pemerintah, cuman aduh, ingat kemarin jalan aja nggak dibenerin. Gimana ini lagi? Aduh, terus kalau udah nyampe nih, tau gak? Aduh, ini jalan aja udah belum kelar gitu kan. Ini ditambahin lagi, emang ada aja nih gitu. Nambahin kerjaan gitu kali ya. Iya, makanya di konten ini nih meluncur. Terus Ninyo, ya, sampai dibikin konten ini sama What the Fuck ID. Ceki yuk. Play. Pemerintah Lampung kembali dibuat malu karena pantainya dapat penghargaan baru. Ayo kita wacotin. Pandawara Group lagi-lagi berhasil nyiduk pantai terkotor di negeri ini. Setelah kemarin pantai Labuan di Banten nempatin posisi pertama dan berhasil dibersihin dengan sekejap, sekarang giliran pantai Sukaraja Jalan Ikan Selar yang berlokasi di Lampung diviralin karena jadi pantai terkotor kedua se-Indonesia. Tepat 9 Juli kemarin Pandawara Group ajakin 1000 warga Lampung buat terjun gotong royong bersihin pantai tanggal 10 Juli dan bakal ada live streamingnya juga. Tapi kira-kira pemerintahnya ikutan gak ya? Sejauh ini sih ada yang mau gerak duluan. Tepatnya sejumlah gabungan kepolisian Polda Lampung mau terjun minggu sore kemarin. Entah panik entah apa, tapi didukung aja lah ya. Intinya sih salut sama Pandawara Group, selalu punya banyak aksi buat bikin kinclong negara ini. Nah, tadi dengar sendiri nggak kan, selain memang pemerintah Lampung lagi dibikin ketar-ketir ya, mungkin gubernurnya lagi tadi gini jadi gini. Karin Keseh gimana? Di mana dinas kesehatannya? Di mana kesehatan pantainya tidak dijaga? Gimana warga-warga pantainya? Oke, maaf Karin Keseh. Gini yo. Apa? Tadi ngomong sebelumnya kan di Banten aja nggak ada protes dari nelayannya gitu. Maksudnya ketika bersih, wah bersyukur, happy gitu. Ini agak lain memang nih, oknum nelayan ini agak lain. Agak lain diprotes. Tapi Nyonya penasaran yang datang berapa? Kan dimintanya 1000 orang. Kira-kira datang nggak nih? Ya nggak, meluncur.
Ninyo, mungkin nanti audionya dikecilin atau kita mute gitu karena lagu takutnya kena klaim ya. Dari 1.000 undangan yang datang 3.700 orang. Gila. Total yang hadir di lokasi tadi menurut laporan pihak kepolisian. Ini rekor nggak sih Indonesia? We love you Lampung katanya. Gila, warganya gila, ya. gila. We love you warga Warganya. Lampung ya. Bukan Pagup. Nanti bukan Dinkes. dari begini ke gini. Heeh. Karena malu. Oh, ceki-ceki. Play. Ini. Total. Gila. Merinding loh aku ngelihatnya loh. Aku juga nyong. Entah kenapa aku ngelihat kalau misalkan ini invitationnya dari pemerintah, undangannya kayak belum tentu deh kekumpul segini deh. Iya. Kayaknya ya menurut Iya. Mamang lo ya. Mengingat apa ya sebab akibatnya kan kekecewaan warganya kan kalau kita flashback dari aspal jalan yang berpuluhan tahun belasan tahun katanya belum di apa namanya perbaiki gitu. Kalau misalkan ini invitation dari pemerintah kayaknya belum tentu datangnya segini. Berhubung ini invitationnya dari ya Pandawa Group bisa kita bilang masyarakat juga gitu karena mereka bukan pejabat pemerintahan gitu. Iya. Jadi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan diprotes sama oknum nelayan. Ya, pusing. Tapi emang aku setuju sama komenannya dari Rizal Muk. Yang mana? Terima kasih sudah kembali ngingetin aku kalau masalah lingkungan ada tanggung jawab bersama. Benar. Jadi selain dari pemerintah, ya memang harus dari masyarakatnya juga nggak sih? Iya. Terutama yang apa ya seliweran di pantai itu gitu. Dan yang jadi pertanyaan besar tuh, ini ide untuk membersihkan kayak gini, mengumpulkan orang untuk gotong royong kerjasama, keluarnya dari masyarakat, dari Pandawa Group, yang harusnya sebenarnya keluarnya dari sulit aja. Tapi kan ya itu yang balik lagi yang Mamang tadi bilang, kalaupun pemerintah yang nyuruh nggak akan mungkin nggak akan terkumpul sebanyak ini gitu, karena ya udah malas duluan gitu kali ya. Ya, sama nggak ada budgetnya kali. Iya. Ini kita connect-nya pusing, berbahaya. Tapi aku juga nggak tahu di sini juga mungkin nggak dikasih apa-apa nggak sih? Enggak, kalau ini enggak, karena yang minta ya Pandawa Group gitu, maksudnya yang diminta non pemerintahan gitu, yang meminta maksudnya. Iya. Jadi si warga masyarakatnya datang dengan sukarela gitu, kotor-kotoran. Karena kalau segede gini dibersihin cuma 5 orang doang, sulit. Iya. That's why di invite, mintanya 1.000 aja, yang datang 3.700 orang. Udah bersih separoh, masih ada separoh lagi nih, karena nggak bisa sekaligus. Diprotes. Jadi jangan khawatir ya buat Pak Gubernur. Kan kemarin setelah insiden setelah yang kejadian itu kan kan udah mulai nggak disorot lagi nih, kan dia juga minta nggak disorot kan, terus dia juga nggak ada kesempatan buat speak up gitu kan, terus setelah itu buka Dinkes dia nongol lagi nih gitu kan, terus habis itu udah senyap sampai sekarang kan di sini di up lagi. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir, masih akan ada banyak exposure yang akan datang kepada Anda. Nextnya Cus. Ninyo ini update kemarin tuh dibandingin sama yang tadi bisa kita lihat ya sudah sangat banyak berkurang. Kondisinya Jeki. Play. Kondisi Pantai Selar pasca aksi bersih pantai hari Senin. Itu sisa yang ini ya, yang nempel-nempel di tanah kayaknya. Iya betul, yang nggak bisa diangkat pakai tangan gitu. Ini masih ada yang nge-packing buat di ini. Kan berarti dari yang berserakan di pack satu, dari yang satu dibawa tuh. Nah, aku nangkepnya dari sini ada teman-teman wartawan yang lagi ngeliput kondisinya sambil nanya juga ke nelayan. Mungkin dengan harapan wah kita terbantu banget jadi bersih gitu, ikan-ikan jadi banyak, jadi apa segala macem. Tapi ternyata ini malah dapat protes. Agak lain memang ya. Agak lain. Di ini responnya di luar Naila. Di luar Nurul. Padahal kalau misalkan keluhannya itu bukan dibilang nggak boleh ngeluh, boleh. Misalkan keluhannya terlalu jauh dari bibir pantai, ya mungkin pemerintah setempat bikin dermaga nggak sih, bener dermaga atau di apa sih diuruk, reklamasi gitu kan, dimajuin lagi si bibir pantai, diuruk bahasa Sundanya mah. Iya reklamasi kalau nggak salah, dimajuin lagi gitu. Iya. Jangan, maksudnya
Jangan pakai sampah lah. Iya, gitu. kendalanya itu ya jangan terus jangan dibersihin dong sampahnya nanti daratan. Ya karena kan apa sih pola pikirnya? Tolong dia mengerti gitu. Apa arti dari sampah itu? Dari kata-kata sampah aja bisa sebenarnya kan. Ya udah tahu lah namanya sampah gitu kan. Pusing. Gimana pusingnya? Hah? Pusing. Enggak pusingnya itu. gini. Ini emang pusing Karinkes. Gitu pusing anjir. Aku jadi inget kamu pakai itu. Oh iya, jangan kasih tahu rahasia itu. Off air. Ceki nextnya Nyo. Cus. Ninyo, ternyata dari 2 hari yang lalu udah ada yang berdebat di komentar VT orang yang tentang apa ya? Sampah kondisi, kondisinya nih kayak ini contohnya ceki people VT-nya. Play. Ini H+1 setelah kondisi pembersihan. hari ini di tanggal 11 Juli 2023. Ini masih terlihat sampah ya teman-teman ya. Masih cukup banyak banget. Dan ini emang benar-benar sulit untuk benar-benar sampai bersih total. Tuh udah bener-bener mundur kan? Karena kalau kita lihat komennya nih dari Saka harus dengan alat berat terus ditimbun pasir lagi betul sudah dengan alat berat karena udah menempel-nempel ya. Tapi dia menarik nih itu pantai udah nggak ada dasar pasirnya katanya nih si paling pantai ya. Kalau bersih dari sampah pantainya hilang. Gimana sih aku nggak ngerti itu. Terus ada dibalas lagi sama Lonely ya. Ya bagus. Jadi bikin tanggul aja atau beli pasir terus timbun ya gitu. Cuman memang agak sulit sih buat nimbun kalau misalnya benar ya. Karena kan kalau langsung laut emang agak dalam enggak sih gitu. Itu ya yang aku bilang kayak proses reklamasi diuruk gitu diperpanjang bibir daratan diuruk lagi. Ya memang udah harus sepertinya ya. Terus pemerintah Lampung diem aja gitu nggak ngebantu gitu. Mentang-mentang udah Pandawara bisa. Iya mereka yang mengutinnya cuman kan yang proses budget alat berat untuk pengurukan dirapihin lagi tuh ditambahin lagi tuh. Ini kan mungkin karena udah kekikis makanya ditimbun pakai sampah gitu. Bapak beruang, hei, tolonglah pusing akunya. Atau nggak ada pasirnya itu karena udah keselip-selip sama si sampahnya gitu. Udah bener-bener karena nggak tahu ya ini udah berapa tahun gitu kayak gini prosesnya ya. Kayaknya nggak mungkin setahun 2 tahun sampai kayak gitu deh. Nggak mungkin sebanyak ini gitu. Yang pertanyaannya Pak Gop, sehat Pak? Kemana wae atuh bapak teh ieu teh atuh bapak karunya ya atuh manya runtah hungkul gitu di pantai teh runtah we. Apa tuh? Runtah tuh sampah. Oh. Nanti artinya gimana off air aja. Percuma kan memang sensor pakai bahasa Sunda biar enggak ini. Oh, burung si bapak mah anjir liar. Nextnya Cus. Dari bangsa online agak lain juga nih miris ya jalannya rusak. Jalan daerah warga ya. Mau dibangun malah ditolak dan mengatasnamakan masyarakat. Di situ ada juga masyarakat. Lu masyarakat mana? Gua masyarakat emang rusak, emang mau dibangun. Justru terjadinya pembangunan ini karena ada keluhan dari masyarakat. Sampai ke RT, naik lagi eskalasi sampai ke Kades. Ibu Kadesnya turun, oke mau dibangun, ditolak. Saya tidak mengerti, ceki people. Play. Ini harusnya kemauan masyarakat, bukan kemauan desa. Ya mana sok masyarakatnya? Kumpulin sini masyarakatnya. Bukan kemauan situ. Walaupun di situ punya hak, masyarakat juga punya hak. Iya betul, mana masyarakatnya datengin ke sini masyarakatnya yang Ya masyarakat yang masyarakat kamu. Ya mana kumpulin? Masyarakat yang benar, bukan masyarakat kamu. Kumpulin mana sini masyarakatnya? Kamu tuh harus mengikuti masyarakat. Ya iya, mana masyarakat? Masyarakatnya nggak ada yang ngomong ke saya masalahnya. Iya kamu kalau ini tapi dalam proses ini dikorupsi mah nggak apa-apa. Oh, fitnah ada. Kalau korupsi mah nggak apa-apa. Itu. Buat masyarakat. Iya, masyarakatnya kedua kan. Beng, tuang gue ibu. Iya masyarakat babakan. Ya, di mana beliau ngiling-ngiling aja. Saya juga masyarakat. Siapa wongnya? Boleh saya komplain lah.
komplain. Ini yang masyarakat, bukan keras itu. Masyarakatnya kamu doang. Tusukan. Aku suka ibu-ibu kalau begini. Masyarakatnya kamu doang yang setuju. Saya juga pernah jadi karena pernah masyarakat begini ikutin masyarakat. Oh. Dulu waktu bos jadi LPM, bos jadi LPM ya. Masyarakat ini tuh. Di sini, di sana, di sana 3 meter, 3 meter 1 meter. Saya kalau gini bisa demo masyarakat. Silakan demo. Jadi lagi kalau nggak betul. Agak lain sumpah bapaknya. Waduh, dewa masyarakat bener aimu. Bohong katanya tuh. Waduk bohong. Rahmat. Bil, ada kepenting Bil. Hari ini bentar. Bohong aku masyarakat gitu. Jadi kenapa gitu? Kan kalau yang tadi kan alasannya jelas gitu kan, kayak apa? Iya, karena jauh gitu kan. Kalau yang ini kenapa? Nah, di postingan yang ini aku membaca komen ada apa namanya? Ada yang nge-spill, nggak tahu bener apa enggak ya, meluncur. Cus. Nih yo, postingan yang ini di Radar Bekasi. Tadinya memang mau pakai fit yang ini, cuman ada lagunya, takut kena klaim, jadi pakai fit yang satu lagi nggak pakai lagu. Iya. Nah, sama kayak pertanyaannya nih ya di Kevin Clayton nih, menolak atas dasar apa sih Bapak katanya tuh kan. Nah, di sini ada yang mungkin mencoba menjelaskan ya. Dia menolak karena nanti jika jalan susah bagi dia tidak bisa meminta sumbangan dan jalan mengatasnamakan untuk perbaikan jalan, kebanyakan sih gitu katanya ya. Ini salah satu apa dugaan ya? Dugaan motivasinya. Terus ada juga biasanya itu Bapak pasti dulu tim sukses lawan lurah dan lagi tidak dilibatkan dalam pengerjaan proyek. Jadi ada dugaan-dugaan dari netizen itu antara dia nggak dilibatin ke proyeknya atau karena jalannya jadi bener, jadi dia nggak bisa gimmick minta sumbangan perbaikan jalan gitu. Sedangkan dia bilang dia menolak atas nama masyarakat. Di satu sisi ada juga si ibu-ibu tadi yang saya juga masyarakat, saya malah seneng kalau jalan ini mulus, bener. Dan logikanya masyarakat mana yang nggak seneng jalannya mulus? Betul. Logikanya sederhananya kan, ya nggak? Aduh anjir. Aneh banget, aneh. Ini lagi rame-ramenya karena beliau ini sosok kepala desa cantik gitu kan. Indah Aprianti ya. Iya. Dan berani juga ngadepin yang diduga preman gitu, yang mengatasnamakan masyarakat untuk menolak pembenaran jalan. Baru kali ini loh, jalan mau dibenerin ditolak. Iya. Tapi masuk akal juga modusnya. Kalau yang pertama sih aku suka nih. Iya. Yang dugaan jadi nggak bisa gimmick lagi perbaikan jalan. Kalau dia minta sumbangan perbaikan jalan, jalan udah bener gitu. Sumbangan perbaikan akhlak, anjir pusing. Blok. Tapi aku jadi apa namanya agak salfok karena jomplang banget gitu perbedaan sama yang barusan. Sama yang ini gitu. Jomplangnya karena kalau yang ini kayak dia nggak perlu nunggu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun gitu sampai, maksudnya nggak sampai ke gubernurnya juga gitu loh, Mang. Oh, pemerintahannya? Iya. Aduh, nggak bahas Mamang kalau itu pemerintahannya. Mohon maaf, kirain momennya. Kalau momennya sama kan, diberikan sesuatu yang baik ditolak, udah itu. Kalau ke pemerintahannya mah aku ini. Makanya kan aku bilang salvo, Mama. Iya, jadi kalau yang ini jadi kayak langsung sat-sat gitu. Cuman ditolak kan sama si bapak itu gitu. Kalau yang sebelah sana kan udah komplain berapa lama gitu, tapi nggak dibenerin juga gitu kan, sampai presiden harus ke sana. Ya waktu itu. Iya. Masa lalu biar. Nih Nyo, kita kasih nextnya Nyo. Jos. Nyo. Ya. Tadi memang coba cari kelanjutannya, ternyata belum ada ya. Pengen tahu kelanjutannya gimana gitu, apakah ditindak tegas atau diberikan teguran gitu. Tapi ternyata belum ada, sudah dicari-cari. Kalau gitu kita ke intermezzonya aja kali ya, karena kita udah pusing dengan sesuatu yang agak lain. Sudah liar ya. Sudah liarnya. Mungkin intermezzo juga agak-agak berbau agak lain nih. Kita buka dari kucing yang agak lain meluncur. Nyo, kita buka dari ini nih, kucing yang agak lain juga nih, Ceki people. Play. Aduh lagu. Dia ya Allah. Dia ngendus-ngendus tepung. Bukan ngendus-ngendus, bersin. Ini kan mereka just sneeze into a blow. Itu a bowl of flour, tepung. Iya bersinnya karena ngendus-ngendus. Dia ini tepung nih, aku tangkep nih ya. Dia ngendus-ngendus. Gitu kan. Jadi kayak kunti anjir, sumpah.
Jadi kayak Kunti berkumis tuh. Iya ada kumis. Tuh. Makanya. Ya Allah. Itu kan kalau kayak gitu mau marah tapi lucu ya. Tepungnya tapi pabalatak gitu ya Allah si Neng. Agak lain kucingnya nih Nyo. Tuh. Mukanya loh kayak kenapa gitu. Kenapa babu gua ngerekam sama ngetawain? Ya Allah, tolong. Aduh lucu banget. Kayak ini ya kayak dia pakai topeng ya. Iya. Ini kenapa aku tahu ngendus karena dia batasnya sampai sini. Pasti dia gini tuh kan. Gitu kan. Sini doang nih. Nah, ini putih asli nih. Gara-gara ini nih. Enggak kayaknya. Ini putih aslinya nih. Masa Yang di sih? dagu sini nih. Yang kecipratan mukanya doang. Nah, ini putih aslinya tuh kan. Tuh. Jadi cemong anjir, jadi cemong, tolonglah. Nextnya Nyo. Apa Abu kita gituin aja ya? Jangan dong, kasihan. Kita kan endus wacem gitu. Kita kan lagi misi mengajarkan cara ke si Abu gimana caranya apa namanya love language yang bener gitu. Oh iya, dia masih biar physical attack soalnya sekarang love language-nya. Gigit-gigit, nih. nyakar-nyakar. Ada berapa jari nih kemarin dicakar sama dia. Tapi itu dia sambil puring gitu, gemes. Iya. Nih kita kasih nextnya Nyo. Cus. Nyo. Ya. Ini ada Meng yang jadi petugas keamanan baru di stasiun Manggarai. Wah, ceki-ceki people. Play. Petugas keamanan baru di stasiun Manggarai lucu banget. Kenapa baru sekarang adanya? Dulu pada aku sering lewat Manggarai tahu. Mungkin dia baru tinggal di sini. Cuman yang bikin Salvo nggak diusir, nggak digalakin, walaupun kelihatan Dia kumel juga ya. nggak galak juga loh. Tuh, kumel kan? Iya. Cewek ya kayaknya. Jantan. Jantan. Rahang ini gede tuh. Terus ya udah diem aja gitu kan dia, nggak yang kan Adem. kadang ada yang iseng tuh kalau di luar negeri memang tahu nggak yang orang tapin yang itu deket tap. ditangkep gitu. Mungkin adem kali lantainya gitu. Tapi Iya, bahaya iya. kalau sekarang kayak gini kita ngajak nyonyok ke sana nanti lama setengah jam kali. Diajak ngobrol. Ini mah jantan yo, aku yakin karena dari posturnya. Nah, yang berikut ini baru betina meluncur. Coba. Nih, ceki-ceki people. Lay. Kalau ini pasti betina. Tuh. Ya Allah. Kakinya lihat Allah, deh kakinya. Iya. Ini mah betina. Ngapain Meng? Cantik banget Iya sumpah ya. cantik banget dia pakai eyeliner, Pakai dia eyeliner nggak usah lagi gambar tiap hari itu. Heeh. Cakep banget. Terus itu kakinya kenapa begitu coba? Dansa, mungkin dia Ya ngeliat pemiliknya ngeliatin ini video-video joget gitu. Kan biasanya kucing mah tangannya doang ya. Heeh. Ini kakinya juga. Ya, gitu. Aduh atuh Meng. Cakep banget. Aduh, tolonglah. Nyo, Ya. kita ke Padil yuk. Oke. Habis itu Super Thanks. Oke. Meluncur. Cheers. Nyo. Ya. Nggak ngerti lagi. Ceki-ceki people. Wih. Ketika Fadil kedapatan Pak Muh, Fadil masa begitu sih dia. Tahu nih yang juga nggak mau. Suruh Dian. Satu Dian. Yoi, dikasih kembang. Aduh. Ini kayaknya seru gitu pada apa namanya? Pada mau gitu. Iya. Seru. Biasa kan ada yang jaim-jaim meninggal gokil gitu. Ya Allah, kamu India-Indiaan gitu. Terus ditinggal. Ini gimana konsepnya? Siapa yang posisi burungnya? Nah, cukup apa kurang? Kurang lah. Kurang lah ya. Kita kasih satu lagi meluncur. Cus. Inyo. Ya. Aku anak papa juga gak sih, Jeki-Jeki? Play. Iya, bajunya juga kita sama. Jangan ikut-ikutan. Nih matching. Kayak kita juga nih, hijau-hijau. Enggak beda. Enggak. Sorry ya. Sorry. Enggak. Emang lu tuh anak bapak apa bukan sih, Pak? Kenapa sih kayak gitu banget? Udah sedih sih Pak Munya ya. Udah digini-giniin. Tapi dikeplak ujung-ujungnya aja karena dia ayo. Kita lihat nextnya Nyo ke setting tuh. Meluncur Super Thanks. Meluncur. Cus. Nyo, Ya. Super Thanks kita today kali ini ada the one and only dari Tuan Nugroho. Boleh disikat. Malamnya Mang hadir nih lewat hebat nih Kang Dedi Mulyadi Mulyadi dan dan Bos Bos Uya Uya Kuya. Kuya. Semoga rezeki kalian berdua ditambah amin. ya. Yang berkomentar lapaknya telah Telah dibuka dibuka. nih. Nextnya ada Ruri Novianti hadirnya Mang agak gak nyambung sama konten hari ini. Mau tanya itu yang di iklan Shopee Mamang bukan sih, mirip banget sih anjir. Mana bukan, kalau Mamang udah dapet ikan Shopee mah alhamdulillah. Iya. Banyak uangnya berarti ya. Ya doakan saja semoga dapat iklan gitu. Janganlah pusing kayaknya.
Next ya dari Kirana Sari. Numpang lapaknya ya masih katanya ikut bahagia untuk Fahmi, banyak yang bantu, rezeki nggak akan kemana. Bos si Anggi makan tuh kita pacarmu. Makan katanya. tuh, makan. Dari mid 3899. Bocil Galer yang bikin salpo kemarin, Mayuda Pratama nih. Assalamualaikum nyomangan santu people. Terima kasih lapaknya Kak Tuan. Hehe, bodohnya si Anggi nyanyiin cowok pekerja keras seperti itu. Baru kali ini lihat kucing kebauan. Sehat selalu semuanya. Sinaga Parholong numpang nimbrung Kak Tuan Nugroho. Anggi, Medan ke Nias itu 8 jam paling cepat dasar on. Salut buat Kang Pami. Salam S3P. Numpang nimbrung. Sama. Oke ya sama. Nextnya ada dari Arya Rini. Anggi Blok. Fahmi, semangat Fahmi. Sampean tiang sae. Apa tiang? Anda orang baik. Oh, ya Nur Hayati numpang lapaknya Bang hadir nyimak nyemang buatku pakmu. Terulala. Benedictable Om numpang lapak ya Om buat Mas Fahmi. Udah nggak usah kelamaan cari jodoh. Aku nggak ribet. Oh ini cewek kok? Iya kayaknya. Hah? Iya. Benedictable cewek cowok. Benedicta kali namanya. Benedicta. Oh, ya terkejut. Yomi Lever. Takdir Allah itu nyata. Laki-laki yang baik-baik pasti dijaga olehnya, tak berjodoh dengan cewek picik plus licik. Yes. Anggi pikir dia bakal FYP karena berjuang atas nama cintanya kayak di film-film. Tapi dasar lalat tertariknya dengan sampah. Si cowok yang penuh dusta katanya nggak tahu kalau Anggi udah nikah. Bla bla. Yes. Namanya lalat. Mau dikasih kebun bunga yang wangi, tetap baliknya ke tempat sampah, ke tempat sampah, kayak SpongeBob tuh. Yes. Numpang lapak ya. Hadir nyomong buat Mas Fahmi. Bersyukur sudah hampasin istri dajalnya. Nanti jodohnya berpuluh-puluh kali lipat dari yang si Ono. Amin. Nyomong angkat kasus revenge porn Pandeglang dong. Makasih lapaknya ya dan sehat selalu buat semuanya. Pernah waktu itu mau dicoba tapi dikuningin terus sama YouTube. Karena si anak pelakunya bahas tipis-tipis ya. Si pelakunya itu anak pejabat. Yang di situ. Oh, tadi aku sempat lihat waktu persidangan kan. Bukan kan hakim yang di depan tuh. Yang di sininya tuh apanya ya namanya ya? Yang pakai baju hitam-hitam. Jaksa ya? Iya, jaksa penuntut maksudnya yang pada malah ngerekam gitu. Iya. Itu kayaknya lebih keras dari MDS deh. Oh iya. Sumpah kayaknya lebih keras dari MDS. Exposure-nya baru naik sedikit, hilang. Oh itu dia udah lama kasus ini ya? Sekitar 1-2 minggu itu ada naik beberapa hari, habis itu senyap. Wow. Ya aku ngeliat pas dicek juga banyak yang dikuningin. Wajar kalau dikuningin itu konten yang dikuningin ya biasanya ya kita harus cari keywordnya bener-bener pas, itu ada di urutan yang bawah-bawah atau kita kunjungin channelnya langsung. Notif nggak masuk itu yang bikin sulit. Wow. Dan sekarang kita meluncur. Udah habis. Terima kasih kepada Tuan Nugroho yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santu people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut lagi di kolom komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang. Dua Topi Mangkak. Cabut dulu dan ciao.